Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqamah, teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian pembahasan rutin kita dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum Islam, yaitu fikih. Dan masih pembahasan kita tentang janaiz, tentang masalah jenazah. Dan terakhir pembahasan kita tentang sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang panjang tentang proses perjalanan ruh, nyawa ketika keluar dari jasadnya dan sampai kepada jasadnya kembali, baik itu nyawa ruh seorang mukmin maupun seorang kafir. Mudah-mudahan semua itu menjadi pelajaran dan hikmah besar bagi kita, sehingga kita bisa memperbaiki hidup kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi sesuatu yang pasti itu terjadi, yaitu kematian. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya adalah at-ta'ziyah. At-ta'ziyah.
Takziah itu bahasa kita ya melayat. Ada lagi bahasa selain melayat? Udah, itu aja ya. Berbelasungkawa. Berbelasungkawa itu ya mungkin ya berbelasungkawa atau ya melayat lah ya, melayat, yaitu takziah. Tapi takziah ini sepertinya sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Padahal dia bahasa Arab aslinya. Takziah itu bahasa Arab. Tapi karena sudah lisan ini sudah biasa ya sudah menjadi bahasa kita ya. Takziah. Takziah itu atau melayat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Nawawi berkata berkaitan dengan takziah adalah memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar. Itu namanya takziah, yaitu memberi motivasi kepada orang yang tertimpa musibah agar dia tetap lebih bersabar dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, bisa melupakan kesedihannya dan melupakan orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Kemudian juga meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Nah, inilah takziah, memberikan motivasi, semangat kepada orang yang tertimpa musibah agar tetap sabar, agar bisa lebih bersabar. Kadang-kadang nggak sabar, tapi ya untuk takziah itu biar lebih sabar lagi gitu loh, lebih bersabar lagi. Tidak hanya memberikan motivasi, takziah juga untuk menghiburnya supaya dia bisa melupakannya, ya melupakannya, dan juga meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Itulah takziah atau melayat. Berarti ya intinya menghibur orang yang tertimpa musibah agar tetap sabar, agar tetap ridho, ya. Kemudian memberikan atau menghiburnya agar bisa melupakan kesedihan itu, melupakan orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, agar tidak sedih terus begitu. Nah, inilah diantara tujuan-tujuan dari takziah. Taib. Kita baca apa-apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyiti bima yadhunnu annahu yusallihim. Disyariatkan, dianjurkan dan disunnahkan. Berarti takziah ini amalan yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang disunnahkan, dan tentu orang yang melakukan itu akan mendapat pahala, mendapatkan ganjaran. Jadi ini penting sekali, akhi, ikhwani wa akhwati fillah. Takziah ini pentingnya adalah ikhlas. Kenapa saya takziah? Gitu loh. Oh, saya takziah karena itu sunnah. Karena itu diperintah oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan juga oleh Rasulullah SAW. Ini penting. Jadi takziah tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kebanyakan kan ikut-ikutan.
Datang semua orang datang, kalau nggak datang isin kan ngono. Kalau nggak datang malu, kalau nggak takziah malu, kan begitu. Kalau hanya tujuannya untuk ya malu atau berarti nggak dapat pahala. Karena Nabi tegas mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya nggak enak sama orang, ya nggak enak sama orang saja dapatnya. Kalau niatnya malu kalau nggak datang, ya niatnya nggak dapat, nggak malu aja. Tapi kalau niatnya ini dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW, nah dia mendapatkan pahala yang besar. Ya, mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena ini disyariatkan. Jadi kata beliau hafizahullah yang artinya disyariatkan bagi setiap muslim melakukan takziah kepada keluarga yang ditinggal wafat, yang ditinggal mati. Wa yakufu min huznihim, dan meringankan dengan cara yang sekiranya dapat menghibur keluarga yang dilayat dan dapat meringankan beban kesedihannya. Oh, ini ya penting. Yaitu wa yakufu min huznihim wa yahmiluhum 'anir ridha was sabri. Dengan cara yang sekiranya dapat menghibur keluarga. Jadi dengan cara-cara yang sesuai dengan dengan cara yang apa ya? Cara yang ma'ruf gitu loh. Tidak harus seperti itu, enggak. Yang penting adalah tujuan tadi itu dapat meringankan beban kesedihannya dan menganjurkannya agar ridho dan sabar serta tabah. Mungkin dengan cara datang saja tersenyum, atau kok tersenyum sih, takziah kok tersenyum, nggak enak ya. Terus kok tersenyum, ya enggak lah, ya. Menggambarkan akan kesedihan juga gitu loh. Ya. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia itu lega, tetap sabar, tetap ridho, ya, terhibur hatinya. Sabar ya, mudah-mudahan husnul khotimah, biasanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah dan yang ditinggal mendapatkan kesabaran dan mendapatkan pahala. Nah, dengan kata-kata yang membuat dia itu tenang begitu loh. Jadi tidak harus seperti ini, enggak. Berarti ya istilahnya relatif kan begitu, yang memungkinkan membuat dia itu ridho dan ikhlas, sabar atas musibah. Kemudian kata penulis hafizahullah, mimma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdhiruhu wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul gharada wa la yukhalifu syara'. Kata penulis hafizahullah, sebagaimana yang pernah diajarkan dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik yang kiranya dapat mewujudkan tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini dijelaskan oleh hadis berikut ini, yaitu hadis Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil mauti. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah utusan dari salah seorang putrinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menjemput dan menyampaikan informasi kepadanya bahwa bayi atau putranya sedang menghadapi kematian, sakaratul maut.
Putrinya ini siapa? Siapa? Tiba-tiba datanglah utusan dari salah seorang putrinya. Siapa namanya? Putri beliau Zainab. Naam, Zainab. Waktu itu Zainab anaknya meninggal. Putranya ini meninggal ini. Masya Allah ya. Jadi seorang putrinya yaitu Zainab kepada beliau menjemput dan menyampaikan informasi kepadanya, kepada Nabi SAW, bahwa bayi atau putranya ini, putranya Zainab, telah menghadapi kematian, sakaratul maut, atau meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, yaitu utusan putrinya tadi, irji' ilaiha fakhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, kembalilah kepadanya, pulang kau kepadanya, kepada Zainab tadi, lalu sampaikan kepadanya, beritahukan kepadanya, lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa saja yang diambilnya, walahu ma a'ta, dan apa-apa yang diberikannya, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan apa-apa yang diberikannya dan segalanya telah ditetapkan dengan jelas di sisinya. Nah, ini diantara ucapan takziah. Nabi pernah bertakziah kepada putrinya yang meninggal, kepada putrinya yang anaknya meninggal, dengan doa ini, innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah apa saja yang diambilnya, itu milik Allah ya diambil, ya punya Allah ya diambil sama yang punya, yaitu Allah. Dan apa-apa yang diberikannya, apa-apa yang diberikan ya akan dikembalikan lagi kepadanya. Dan segala sesuatu telah ditetapkan dengan jelas di sisinya, kapan meninggal, kapan ini, kapan itu, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda beliau kepada orang tersebut, karena itu hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala darinya, yaitu fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan hendaklah ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara ucapan takziah. Dan kata para ulama rahimahumullah taala, ucapan takziah yang paling bagus adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Berarti ketika kita takziah dan bertemu dengan keluarga si mayit tadi, katakan ini, innalillahi ma a'ta wa lahu ma innalillahi, apa tadi itu? Annalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kemudian fal tasbir wal tahtasib, sabar dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah takziah, meskipun tidak harus dengan ucapan ini ya, tidak harus. Tapi kata para ulama, ini adalah sebaik-baik ucapan takziah. Kalaupun tidak dengan ini ya tidak apa-apa. Yang penting kan tujuannya tersampaikan gitu loh. Yaitu tadi memberikan motivasi untuk
biar lebih sabar, menghiburnya supaya dia melupakannya, kemudian meringankan tekanan, kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Intinya kan begitu. Berarti dengan sabar yo, kan begitu, sabar. Memang semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan dia husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya, kesalahannya, dan yang ditinggal sabar, kan begitu. Nah, ini ucapan-ucapan yang bagus ya, bagus. Tapi yang paling bagus adalah tadi itu yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takziah ini sunnah ya akhi ya, sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah dilakukan oleh Rasulullah dan diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang paling penting adalah ikhlas. Ikhlas. Bukan karena isin, malu kalau nggak takziah, bukan karena nggak enak nggak takziah, tidak hanya itu. Berarti kalau tujuannya itu saja ya dapat itu saja gitu loh, tapi nggak dapat pahala. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Insyaallah masalah ini jelas. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Wa yanbaghi ijtinabu amrayni wa in tataba'an nasu 'alaihima. Hendaknya menjauhi dari dua hal. Wa in tataba'an nasu 'alaihima, meskipun mayoritas masyarakat melakukannya. Jadi ada dua perkara yang kebanyakan masyarakat itu melakukannya, tapi bagi kita jauh itu. Kenapa? Karena semua itu bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Berarti kita nggak boleh ikut-ikutan ya, meskipun itu banyak yang melakukannya, tapi salah nggak boleh kita ikuti. Tapi beliau mengatakan meskipun mayoritas masyarakat melakukannya. Sedangkan penulis ini orang mana? Hah? Penulis ini orang mana? Berarti di masyarakatnya banyak begitu kan? Di masyarakatnya banyak banget, baru mayoritas. Penulisnya orang mana ini? Ya Mesir. Naam, orang Mesir. Dan beliau ini masih ada, masih hidup. Beliau masih hidup ini. Berarti di masyarakatnya banyak ini. Dua perkara ini dilakukan oleh masyarakat. Tayyib. Dua hal yang perlu dan wajib kita hindari adalah yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khassin. Melakukan takziah dengan cara berkumpul-kumpul di tempat tertentu. Misalnya kadari, misalnya di rumah, awil makbaro atau di kuburan, awil masjid atau di masjid. Tujuannya takziah tadi itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dan harus kita jauhi. Kemudian yang kedua, ittikhadu ahlil mayyit at-ta'ama lidhiyafatil waridina lil azai. Orang yang sedang berduka cita, orang yang tertimpa musibah dengan meninggalnya orang yang terdekat dengan dia tadi itu, menyediakan makanan kepada orang-orang yang melayat. Jadi yang tertimpa musibah itu justru yang super sibuk, masak sini masak, untuk orang-orang yang takziah kepadanya. Itu tidak boleh seperti itu. Harusnya apa ini? Yang takziah itu yang ngasih makan,
yang masakin, yang nyediain makan selama mungkin 1, 2, 3 hari misalnya. Kenapa? Karena dia mengalami kesedihan, kegundahan. Ya, kok ditimpai dengan kesedihan yang lain gitu loh, dengan mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Bahkan kadang-kadang hutang sono, hutang sini, jual sono, jual sini gitu Pak ya. Jual ono, jual ini, sehingga terbebani hatinya dan jiwanya. Dia sudah terbebani dengan meninggalnya orang yang dia cintai, kok dibebani lagi dengan harta ini, harta itu, masak ini, masak itu, dan seterusnya. Tayyib. Dua hal ini tentu menyelisihi syariat, ya, menyelisihi syariat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis Jarir. Jarir atau Jabir? Jarir ya. Tadi saya bilang Jabir ya. Jarir kan? Jabir. Yang benar apa? Mana? Oh, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Yang benar Jarir. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati. Kami dahulu, ini kata sahabat yang mulia loh ya, sahabat. Dahulu kami menganggap berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian dan membuat makanan seusai pemakaman termasuk niyahah. Niyahah itu meratap. Sedangkan apa hukum niyahah? Haram. Nah, niyahah itu haram. Jadi ini perkataan salah seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa kami ini para sahabat, berarti ini tidak, jadi Jabir ini mewakili seluruh sahabat. Kami meyakini, menganggap kumpul-kumpul di rumah duka dan yang berduka bikin makanan, minuman untuk yang ngumpul-ngumpul tadi itu termasuk niyahah. Sedangkan hukum niyahah adalah haram. Berarti ini sudah ma'ruf, ini sudah dikenal. Para sahabat seperti itu, meyakini itu termasuk niyahah. Sedangkan niyahah itu haram hukumnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Maka dua hal ini harus dijauhi, Kemudian wa innamas sunnah, justru yang sesuai dengan sunnah adalah ayyasna'a aqribaul mayyit wa jiranuhu li ahlil mayyit ta'aman yushbi'uhum. Justru yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah hendaklah sanak kerabat dan tetangga membuat makanan dan mencukupi kebutuhan keluarga orang yang sudah tertimpa musibah itu. Bukan dibalik begitu, bukan dibalik. Justru tetangga, teman, kerabat itu yang masakin, yang ngasih makan, yang menjamin kebutuhannya. Dalilnya mana nih? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Namanya Abdullah, bapaknya namanya Ja'far. Nah, Abdullah ini bercerita,
Lamma jaa na'yu Ja'far, ketika datang berita wafatnya Ja'far, hina kutil, tatkala ia gugur dalam medan perang. Perang apa ini? Ja'far. Cari sendiri. Yang itu loh, salah satu kisah yang sangat masyhur sekali, bahwa dia mempertahankan bendera, panji perang, mut'ah. Nah, dia mempertahankan panji perang itu kan. Nah, dipegang tangan kanannya, ternyata tangan kanannya putus. Dipegang dengan tangan kirinya, putus. Kemudian didekat dengan sisa-sisa tangannya, dengan sekuat tenaga dia, dengan sekuat tenaga beliau, dia. Lalu akhirnya dia terbunuh juga, gugur dan syahid. Makanya dia itu kan kedua tangannya itu diganti oleh Allah dengan apa? 2 sayap, dan dia berterbangan di surga. Ja'far ini, Ja'far bin Abdul Muttalib atau Abu Talib? Abu Talib ya? Berarti saudaranya siapa? Ali. Nah, saudaranya Ali, Ja'far ini. Berarti Ja'farnya apanya Rasul? Sepupu. Nah, sebagaimana Ali sepupu, Ja'far juga sepupunya. Dan Ja'far ini Masya Allah sangat disayang banget sama Nabi SAW. Sangat sayang banget Nabi sama Ja'far. Ya Masya Allah. Makanya benar-benar ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi itu sedih banget. Sedih banget. Ya. Sedih banget. Karena itu Ja'far dekat sama ya Nabi. Di samping beliau adalah sahabat Nabi, terus sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu mirip sama Nabi gitu loh, mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi anaknya Ja'far ini radhiyallahu taala anhuma, ketika datang berita wafatnya Ja'far, ketika dia gugur dalam medan perang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Berarti ini sabda beliau kepada para sahabat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum amrun yushghaluhum aw atahum ma yushghaluhum, karena telah datang kepada mereka suatu perkara yang membuat mereka sibuk. Yang membuat mereka sibuk, atau telah datang kepada mereka apa-apa yang membuat mereka sibuk. Yaitu dengan kematian, gugurnya, syahidnya Ja'far, sehingga mereka itu sibuk, nggak mikirin makan, nggak mikirin bikin masak, nggak mikirin masak ini dan itu, enggak. Maka dalam keadaan seperti itu ya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memberikan makanan untuk dia, keluarganya Ja'far. Nah ini yang sunnahnya, nah, ini yang dianjurkan dalam syariat. Bukan sebaliknya, bukan orang yang sedang sibuk disibukin lagi. Jadi sibuknya kuadrat. Pusing nggak ya? Pusing, bingung jadinya. Kalau nggak ada untuk itu semua ya sudah, dengan segala macam cara, utang ini, utang sono, utang sini. Nah itu kan kesedihan di atas kesedihan, kerepotan di atas kerepotan, kesibukan di atas kesibukan. Maka itu bukan tujuan syariat. Bukan tujuan syariat seperti itu. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Inilah sedikit tentang masalah takziah. Kita lanjutkan dengan masalah berikutnya, yaitu ma yantafi'u bihil mayyit. Apa-apa yang bermanfaat bagi si mayit. Apa-apa yang bermanfaat bagi si mayit. Sebagaimana yang telah kita ketahui, apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalnya. Orang yang telah meninggal dunia terputus amalnya. Artinya dia tidak bisa beramal lagi. Kalau tidak bisa beramal lagi, berarti tidak bisa menambah amal. Kalau dia ketika meninggal dunia amalnya cuman misalnya 1000, ya dapat 1000, nggak bisa 1100. Makanya kita ini mumpung masih hidup, nambah-nambahin amal. Tuh, nambah-nambahin amal. Kalau udah meninggal itu sudah terputus tuh amal, nggak bisa nambahin amal. Itu pada asalnya, ya. Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa meskipun dia telah meninggal dunia, masih ada amalan yang mengalir kepadanya. Berarti masih ada amalan-amalan yang bisa menambah pahala dan ganjarannya meskipun dia telah meninggal dunia. Dan itu semua sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Sesuai dengan dalil. Jadi ada amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Amalan-amalan yang bisa menambah amal si mayit, atau menggugurkan ini, menggugurkan itu, nambah ini, nambah itu. Dan itu semua harus berdasarkan dalil tauqifiyah. Berarti gak semua amal gitu loh. Gak semua hal, tidak semua hal. Nah, apa saja ini amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi si mayit, berguna bagi si mayit. Dan inilah pelajaran penting bagi kita yang masih hidup. Kalau kita tahu seperti ini, ya kita berusaha untuk bisa seperti ini gitu. Tidak hanya tahu, kemudian ya sudah tahu saja. Enggak. Yang paling penting kita berusaha untuk bisa seperti ini gitu. Tapi penulis berkata hafizahullah, yang bermanfaat bagi sang mayit dari amalan orang lain yang masih hidup adalah beberapa hal berikut ini. Jadi ini berkaitan dengan amalan orang lain. Jadi orang lain yang beramal, tapi amalnya ini sampai kepada si mayit. Yang pertama, dan ini ijma' para ulama. Yang pertama ini, doaul muslim lahu. Doa seorang muslim untuknya. Ini sepakat para ulama. Doa ini sampai kepada mereka. Pasti, yakin. Bermanfaat, berguna. Maka kita jangan bakhil dengan doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Khususnya orang-orang yang kita cintai. Mungkin guru-guru kita dulu ya waktu kita kecil ya, yang ngajarin alif ba ta sa jim ha kha itu. Mungkin lalai, luput dari ingatan kita. Mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya, tetangga-tetangga kita dulu, atau yang ngajari kita waktu di musola dulu kecil, di surau-surau, di masjid-masjid itu dulu. Ngajari doa ini, doa itu, ngajari gerakan sholat ini, kan begitu kan dulu. Dan mungkin mereka telah meninggal dunia, ya, telah meninggal dunia. Jangan lupa doakan mereka. Dan sekali lagi inilah yang sering kita lupakan, sering kita lalaikan.
Apalagi untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka ini yang disepakati oleh para ulama. Maka seriusin ini gitu. Kadang-kadang begini akhi, orang itu sibuk dengan pertanyaan, apakah sholat ini sodako ngirim doa ini apakah sampai sama? Itu kan masalah yang diperselisihkan juga oleh para ulama. Ya kan begitu. Sampai enggak ini hadiah itu, sodako itu, haji ini haji, kan begitu kan? Itu masalah yang ya diperbincangkan oleh para ulama. Tapi yang tidak diperbincangkan itu ini, doa ini. Tapi kalau kita memilih, mana yang lebih kita dahulukan? Yang disepakati atau yang diperbincangkan? Ya disepakati. Ya sudah, ini doa ini. Nah, ini dia doa. Ini akan sampai kepada mereka. Masya Allah ya. Dan ini penting mengingatkan kita untuk kita jangan pelit, jangan bakhil untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Khususnya orang-orang yang dekat sama kita, yang kita cintai. Ini dia. Dalilnya mana nih? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu sesudah orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah orang-orang muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Ya Allah, ampunilah kami, berarti yang doa dulu diprioritaskan, baru yang lain. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu kepada kami, yaitu orang-orang yang telah meninggalkan kami sebelumnya, sudah meninggal dunia. Nah, berarti ayat ini tegas, jelas, gamblang bahwa doa seorang mukmin kepada saudaranya yang telah meninggal dunia sampai kepada mereka dan bermanfaat bagi mereka, berguna bagi mereka. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, apalagi di tempat-tempat yang mustajab, apalagi di kondisi-kondisi yang mustajab. Ketika sujud, ketika turun hujan, ketika dalam sholat, ketika musafir, ketika safar, ketika di tengah malam, dan lain-lain, ya, itu waktu-waktu yang mustajab. Doakan mereka itu sangat butuh doa orang yang masih hidup. Kalaulah seandainya mereka itu diberikan kesempatan untuk bisa bicara sama kita, maka mereka akan minta doa kita, minta doa kita. Maka jangan pelit-pelit ya, bakhil untuk mendoakan mereka. Dan sebagaimana kaidah yang kita sudah hafal, kata para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Artinya kalau kita itu rajin mendoakan orang lain, insya Allah kalau kita telah meninggal dunia pun akan banyak yang doain kita gitu loh. Itu ya. Ah, itu dia. Kalau kita enggan, ya nantinya pun orang akan enggan doain kita. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dengki, iri, hasad begitu ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dalil berikutnya adalah hadis Nabi SAW, dan hadis ini sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan ini tidak ada di sisi, tidak ada di hadapan, berarti nan jauh di sana, atau dia meninggal dunia. Berarti tidak di sisi, tidak di hadapan, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, tidak ada di hadapan, berarti jauh di sana, di negeri yang jauh, di daerah yang jauh, begitu ya. Doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan atau yang tidak ada di sisi, mustajabah, dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Kok bisa begitu? Iya, kata beliau, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bi amin walaka bi mithlin. Di atas kepala orang yang berdoa tadi untuk saudaranya yang tidak ada di sisi, ada seorang malaikat yang mewakili, muwakkalun, yaitu wakil, yang mewakili. Setiap mendoakan kebaikan untuk saudaranya, berkatalah sang malaikat itu, amin. Amin itu apa amin? Ya Allah kabulkanlah, itu namanya amin. Ya Allah kabulkanlah. Walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal dengannya. Dan bagimu yang semisal dengannya. Semisal dengan yang engkau doakan untuk saudaramu. Berarti misalnya, ya Allah rahmatilah fulan. Ya Allah ampuni fulan. Ya Allah angkat derajatnya di sisimu, ya Allah fulan, begitu kan? Maka malaikat yang ada di atas kepala kita itu berkata amin, semoga Allah kabulkan, atau amin, ya Allah kabulkanlah. Tapi malaikat yang doa berarti mustajab. Malaikat ini yang ngaminin malaikat. Bahkan tidak hanya ngaminin, dia pun berkata, semoga engkau pun mendapatkan apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Berarti engkau pun dapat rahmat, engkau pun dapat ampunan, engkau pun dapat derajat tinggi di sisi Allah. Oh begitu. Jadi sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri itu juga kalau kita ingin mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri, maka doakan kebaikan untuk saudara kita. Kalau kita doa untuk diri kita sendiri kan berarti yang doa kita sendiri gitu loh. Tapi kalau kita doain untuk orang lain, didoakan juga oleh malaikat. Ya Allah lapangkan rizkinya. Allah akan melapangkan rezeki kita gitu. Nah inilah yang mungkin sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Dan doa ini akhi juga untuk menghilangkan rasa hasad. Hasad. Gak mungkin orang yang hasad itu doain kebaikan. Apa hasad itu? Hasad kan gak suka kenikmatan itu pada orang lain, kan itu hasad kan ya. Kalau dia mendoakan orang lain udah kebaikan, kan nggak seneng dia. Maka orang yang hasad di hatinya itu, dia itu pelit.
pelit doa untuk saudaranya. Tapi dengan mendoakan saudaranya yang tidak ada di sisi menunjukkan akan ketulusan, keikhlasan, dan bersihnya hati dari rasa hasad, dengki, iri hati. Masya Allah. Dan inilah yang namanya ukhuwah. Dan inilah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang dibangun di atas Islam dan iman. Namanya ukhuwah, al-ukhuwah fillah. Persaudaraan karena Allah. Naam. Persaudaraan karena Allah itu akan terus langgeng. Langgeng sampai mati, sampai nanti berjumpa dengan Allah. Langgeng. Kalau pertemanan, kalau persahabatan itu dibangun di atas dunia, maka itu sebuah kerugian. Dan itu akan selesai dan akan terputus. Betul ya, akhi ya? Nah, tapi kalau persaudaraan, pertemanan dibangun di atas iman dan Islam, yaitu karena Allah, maka pertemanan persahabatan ini akan langgeng, akan kekal, akan terus sampai salah satu atau dua-duanya meninggal dunia, sampai nanti di akhirat. Makanya akhi, ini penting, persaudaraan karena Allah itu penting sekali. Tapi kebanyakan pertemanan, persahabatan dibangun di atas apa? Kepentingan. Kalau di atas kepentingan, ya akan selesai. Dengan selesai kepentingan itu, karena sudah nggak ada kepentingan, ya sudah ditinggalkan begitu. Bahkan seketika itu juga akan memusuhi dia. Itu kalau dibangun di atas kepentingan dan dunia. Tapi di atas kepentingan akhirat, ya agama karena Allah akan langgeng abadi selama-lamanya. Dan bentuk ukhuwah fillah adalah dengan saling mendoakan. Dia nan jauh di sana tetap mendoakan. Apalagi mereka meninggal dunia terus mendoakannya. Dan seterusnya. Jadi inilah sesuatu yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi si mayit. Karena amal orang lain, karena amal orang yang masih hidup. Itu doa, ya, doa. Tapi kita lanjutkan akhi fillah. Yang kedua apa ini? Yang kedua adalah qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Membayar hutang sang mayat oleh siapa saja. Berdasarkan hadis pelunasan hutang yang dilakukan oleh Abu Qatadah sebesar 2 dinar. Yang mana Nabi SAW waktu itu didatangkan seorang jenazah, ya. Kemudian Nabi SAW, apakah dia punya utang? Bersabda, apakah dia punya utang? Kata para sahabat, iya dia punya utang. Berapa? 2 dinar. Kemudian Nabi tidak mau mensolatinya karena dia masih punya utang. Kemudian utangnya ditanggung oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Berarti kalau sudah ditanggung oleh Abu Qatadah, utangnya selesai dan nanti tidak dituntut oleh yang ngutangin begitu. Berarti untuk siapa saja, dari siapa saja? Iya, dari siapa saja, mungkin dari ahli warisnya, atau dari temannya, atau dari sahabatnya, atau dari tetangganya, atau dari baitul mal. Itu akan sampai kepadanya. Ya, utang ya, Masya Allah. Yes, nggak usah utang ya. Beban bagi yang masih hidup. Ya Pak, ya. Beban bagi yang masih hidup, ya Allah, ini punya utang. Tapi kita nggak membahas masalah itu, kita masalah ini saja ya, bahwa membayar hutang sang mayat itu akan sampai kepada si mayat. Padahal si mayat nggak ngutang, nggak membayar kan, udah mati kok, udah meninggal, nggak megang duit, nggak nyerahin duit kan, nggak kan. Tapi orang lain
tapi tetap sampai kepada yang telah meninggal dunia itu, ya. Dan ini insya Allah sudah ma'ruf. Dan ya utang ini ya akan dibawa terus sampai mati kan ya, bahkan sampai nanti di akhirat. Kalau tidak dilunasin akan terus. Bahkan sering kita mendengar hadis Nabi SAW bahwa orang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya dari A sampai Z. Semua dosa diampuni. Yang besar, yang kecil, yang wah semua. Kecuali satu, apa? Dain, utang. Karena utang ini akan terus dibawa sampai nanti di akhirat. Dan yang ngutangin ini akan menuntutnya nanti di akhirat dan akan mengambil haknya. Sedangkan nanti di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Adanya apa? Pahala, amalan. Kalau tidak amal baik ya amal buruk. Sudah itu aja. Nggak ada dinar dirham, nggak ada rupiah, nggak ada real, nggak ada dolar, nggak ada. Sudah. Adanya adalah kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, qada'un nadhri anhu sauman kana au ghairahu. Membayar nazar sang mayat. Nazar ini pun akan terus dituntut oleh Allah sampai nanti di hari kiamat. Karena nazar ini utang sama siapa? Sama Allah. Nazar ini utang sama Allah. Harus ditunaikan itu nazar. Makanya berat nazar itu sebenarnya. Dan kita tahu semua pada asalnya hukum nazar itu apa? Minimal makruh kan gitu, minimal makruh. Lebih baik ditinggalkan itu nazar, ya. Tapi pun kalaupun sudah bernazar wajib dilaksanakan. Kalau tidak akan dituntut nanti oleh Allah di akhirat. Nah, ketika dia nazar dan selama hidupnya belum dibayar itu nazar, kemudian meninggal dunia, maka yang masih hidup membayar nazarnya akan sampai kepada si mayit tersebut. Baik nazar dalam bentuk puasa atau yang lainnya, ya, puasa atau yang lainnya, berdasarkan hadis Sa'ad bin Ubadah annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadhrun faqala iqdhihi anha. Bahwa ia pernah minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ia berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai nazar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah nazar ibumu itu. Tunaikan berarti wajib ditunaikan. Baik itu ahli warisnya atau kalau enggak ada ya mungkin keluarga besarnya atau temannya atau siapa saja. Ya, dan itu akan sampai kepadanya dan kalau sudah dibayarkan berarti enggak punya utang lagi kan begitu. Kemudian yang keberapa nih? Yang keempat. Yang keempat adalah ma yaf'aluhul waladus salih minal a'malis salihah. Ini pun penting banget. Ini amalan orang lain tapi bermanfaat untuk si mayit yang telah meninggal dunia. Kayak tadi doa kan orang lain tuh yang masih hidup sampai kepadanya. Kemudian bayar utang, yang bayar adalah orang lain tapi sampai kepadanya. Nazar, yang melakukan nazar adalah orang lain sampai kepadanya. Nah ini pun demikian yang ketiga. Segala amal solih, semua amal solih yang dilakukan anak yang solih. Anak solih, jadi amal anak solih. Amal solih dari anak solih itu sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ini penting banget nih, penting banget. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak itu
Jadi kebaikan-kebaikan, amal-amal solih yang dilakukan anak solih, otomatis pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia khususnya. Enak ya? Baik anak ini meniatkannya atau tidak. Baik anak ini ketika melakukan kebaikan itu niat atau tidak, itu otomatis sampai kepada orang tuanya dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala anak itu sendiri. Masya Allah. Inilah nikmatnya memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Ini nikmatnya. Ya, ini istilahnya apa namanya? Investasi akhirat. Investasi akhirat, yaitu membentuk anak-anak yang solih dan solihah, yang mereka itu akan bermanfaat untuk kita nih orang tua, baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Oh, masya Allah, nikmat sekali. Enak punya anak solih itu ya. Anak sapa le kowe le? Ya Allah le, kok apik tenan to le. Oh anak Pak ini ya Allah pantesan ya. Bapakmu itu memang bagus, bapakmu itu apik. Mudah-mudahan bapakmu juga ya begini. Kan begitu kan, jadi semuanya baik-baik saja gitu, baik-baik selalu gitu loh, Masya Allah. Orang lain pun akan mendapatkan manfaat dari anak soleh itu sendiri. Apalagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Tapi ini perlu dalil. Ya dalil harus ada dalilnya, karena ini kan tauqifiyah sifatnya kan, berdasarkan dalil. Dalilnya mana nih bahwa amal solih anak solih itu otomatis sampai kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tentu syaratnya ya selama ini dia mendidiknya, dia mengarahkannya. Kalaupun dia tidak bisa langsung mendidiknya karena keterbatasan pengetahuan, dia sekolahkan, dia didik di lembaga-lembaga yang dia percaya bisa mendidik dia, mengarahkan dia. Ini pun akan tercipratkan itu pahala orang tuanya kepada orang tuanya ini. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua dulu ya cuek aja, terus tiba-tiba udah gede bapak anaknya soleh, gimana? Ya mudah-mudahan kan begitu. Orang tua itu, seburuk-buruk orang tua itu pasti ingin anaknya itu tidak seperti orang tuanya. Pasti. Meskipun dia tidak ada reaksi untuk bagaimana mendidik anak itu, tapi kan di hatinya ada keinginan enggak? Pasti ada keinginan lah. Nah, mungkin dengan keinginan itulah terbesit di hatinya ada doa-doa yang tidak terucapkan. Mungkin di hatinya mengatakan, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang solih. Kan begitu kan? Nah, meskipun kadang-kadang gak diucapin, tapi ada rengket apa? Gregete hati apa namanya? Rentek hati gitu loh. Ngerti rentek hati enggak? Rentek itu ya niat hati untuk mendoakan dan pingin anaknya itu anak yang solih dan solihah. Dan itu pasti orang tua pasti seperti itu. Meskipun ya reaksi orang-orang tua itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang sikapnya ini, tapi semuanya pingin solih dan solihah. Nah kadang-kadang ada orang-orang tua yang seperti itu. Dulu waktu ya anaknya dibiarin aja kan begini-begini. Terus dia meninggal dunia. Terus tiba-tiba anaknya jadi solih dan solihah misalnya kan, dari ulama misalnya kan begitu. Yang mudah-mudahan orang tuanya juga mendapatkan pahalanya kan begitu. Sesuai dengan usaha masing-masing ya, sesuai dengan usaha masing-masing. Tapi dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya segenap manusia tiada memperoleh apapun selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya semua manusia, segenap manusia tiada memperoleh apapun
selain apa yang telah diusahakannya. Surat An-Najm 39. Jadi kita dapat karena usaha kita. Kita dapat ini karena usaha kita. Kalau tanpa usaha kita nggak dapat apa-apa, kan begitu. Nah, berkaitan dengan anak, Nabi SAW bersabda, yaqulun Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah min kasbihi, dari hasil jerih payahnya, dari usahanya sendiri. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dari jerih payahnya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anak adalah bagian dari usahanya. Nah, ini yang menjadi dalil di sini. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu min kasbihi, hasil usahanya. Berarti apapun yang dilakukan anak dari amal soleh itu, orang tuanya dapat, gitu loh. Orang tuanya dapat. Karena anak ini jadi begini karena usaha orang tuanya. Maka orang tuanya mendapatkan hasilnya dari apa yang dia usahakan tadi itu. Dan ini penting sekali, ya, penting sekali bagaimana kita ya berusaha ya maksimal untuk menjadikan tuh anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga mereka itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Khususnya setelah kita meninggal dunia. Tayyib akhi fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir. Yang kelima. Ma khallafahu min atharin solihatin wa sadaqatin jariyatin. Apa-apa yang ditinggalkannya berupa amal jariyah dan amal solih lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berarti amal ini amalnya sendiri gitu loh. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu amalan orang lain. Dan yang kelima ini amalan dia sendiri semasa dia masih hidup. Nah, ini penting juga nih. Jadi apa-apa yang ditinggalkan berupa amal-amal jariyah. Amal jariyah yo. Amal jariyah sebagian ulama mengatakan wakaf. Amal jariyah sebagian ulama mengatakan itu wakaf. Amal jariyah itu apa? Jariyah itu apa? Jariyah itu kan ngalir. Ngalir. Jadi amal yang mengalir terus untuk si orang itu meskipun telah meninggal dunia. Jadi dia mendapatkan jariyah, mendapatkan pahala tadi semasa dia masih hidup sampai dia meninggal dunia. Selama yang dijariyai itu masih ada gitu. Kayak wakaf tadi itu. Ya. Naruh buku di masjid, Quran di masjid dibaca oleh orang lain. Kemudian wakaf ini, wakaf itu. Nah, itu jariyah. Dan amal-amal solih lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang sifatnya bermanfaat ya bagi masyarakat. Bangun apa nih? Bangun sumur, bangun WC umum, kemudian bangun jalan dan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, selama barang itu masih ada
dan terus dimanfaatkan oleh orang lain, maka terus pahalanya ini mengalir kepadanya meskipun nih orang udah meninggal dunia. Ya Allah, enak ya? Enak. Istilahnya orang ini udah santai-santai gitu loh, udah tidur-tiduran tapi dapat terus gitu loh. Ya kayak siapa nih? Ya kalau dalam urusan dunia kan misalnya dia tinggal menikmati saja kan gitu. Dia santai-santai, tidur-tiduran tapi terus dapat. Nah, begitu kan. Nah, kalau dalam urusan akhirat kita pun harus berusaha untuk itu gitu loh. Artinya meskipun kita sudah meninggal dunia, sudah di alam barzakh, alam kubur, tapi tetap tuh pahala mengalir terus. Sedangkan kita sudah meninggal. Nah, ya. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini masyhur ya, sering kita dengar. Idza matal insan, apabila manusia telah meninggal dunia, in qata'a amalu, maka terputuslah amal-amalnya, illa min thalath, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ini yang pertama. Sedekah jariyah tadi sudah kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan wakaf. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ngajarin Al-Fatihah lah, ngajarin alif ba ta sa jim sampai dia bisa baca Quran. Ya Allah, nih kita ngajarin orang bisa sampai baca Quran bisa. Selama dia terus baca Quran, yang ngajari dapat pahala terus meskipun dia telah meninggal dunia. Terus seandainya yang kita ajari tadi itu bisa nih, karena kita nih ya bisa. Kemudian dia ngajari orang lain, ngajari 10 orang, maka kita dapat pahala dari orang itu 1 plus 10. Kalau masing-masing dari 10 tadi ngajari 10 orang, berarti 100. Dari 10 tadi masing-masing 1000. Masya Allah, berapa pahala yang terus mengalir, sedangkan dia istirahat di sana, istirahat di sana. Inilah nikmatnya ya, mengajarkan ilmu kepada manusia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ngajari alif ba ta sa jim, Al-Fatihah, ayat ini, ayat itu, begitu. Akan terus. Atau misalnya tadi nyetak buku ya. Nyetak buku kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kan sering kan kita menjumpai orang yang suka itu ya. Nyetak berapa 100, nyetak 200 kan gitu. Kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Oh, ini pun termasuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, atau mungkin ini kali ya, sekarang kan tinggal copy paste ya apa itu? Diteruskan dulu, diteruskan. Ya mungkin mudah-mudahan itu pun demikian kan gitu. Memberikan ilmu kepada orang lain kan, yang awalnya nggak tahu tiba-tiba tahu kan gitu. Tapi ingat sebelum di-share yo dibaca dulu. Kadang orang itu share. Nggak dibaca gitu, dibaca dulu gitu baru oh bener nih ya, baru disebarkan gitu ya. Dan mudah-mudahan itu pun masuk dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakannya, anak saleh yang mendoakannya. Nabi mengatakan waladun salih, anak salih. Berarti kalau anak enggak salih doain enggak? Enggak. Mungkin doainya itu ketika sehari 2 hari doang ya. Sehari 2 orang, sehari 2 hari doain. Karena orang-orang juga ikut doain kan gitu. Akhirnya ikut-ikutan doain. Kalau sudah sehari 2 sepekan ya udah selesai. Ribut apa? Itu anak yang tidak solih. Tapi anak solih itu semasa orang tuanya masih hidup,
semasa orang tuanya telah meninggal dunia akan terus mendoakan sampai dia sendiri yang meninggal dunia dan akan diteruskan oleh anaknya. Anaknya mendoakan terus sampai mati, diteruskan oleh anak atau cucunya nih? Anak cucu. Dan begitu seterusnya. Al jazaa'u min jinsil amal. Kalau kita rajin doain orang, pasti insya Allah orang lain pun akan rajin mendoakan kita, meskipun kita telah meninggal dunia. Tayyib. Hadis ini jelas sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Taib, demikian para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang ziarah kubur. Ya, ziarah kubur kalau kita baca sekarang ya nggak cukup waktunya karena cukup panjang. Dan dengan bab ziarah kubur ini berakhir pembahasan kita tentang janaiz. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan ini karena wajah-wajahnya sudah wajah puas gitu ya. Oh, ada. Yang melakukan takziah dengan cara berkumpul di tempat tertentu itu maksudnya apa? Kalau di negeri kita seringnya di mana? Di rumah, itu dia. Tapi ada di wilayah, di daerah-daerah yang lain tidak hanya di rumah. Ada di kuburan. Tapi kan nggak umum di kita kan. Tapi ada, termasuk di sini tadi itu. Atau di daerah manalah begitu, ada begitu. Kemudian juga, kemungkinan juga di masjid juga. Di hari sekiannya gitu loh. Di hari sekiannya, di hari sekiannya, di hari sekiannya, begitu. Itu yang dimaksud. Bukan. Kalau takziah ngumpul-ngumpul nggak masalah. Jadi ngumpul-ngumpul sebelum itu mayit sebelum dimakamkan itu nggak masalah. Itu takziah sebenarnya gitu kan. Takziah itu takziah. Jenazah masih di rumahnya. Kita duduk-duduk boleh nggak? Ya boleh. Takziah, menghibur. Kalau ada keperluan ini, kebutuhan ini, kan bisa secepatnya kan begitu. Tapi kalau sudah dikuburkan, ya sudah selesai, nggak ada lagi kumpul-kumpul. Udah selesai, dah. Kalau dikumpul-kumpul lagi, nambah apa? Nambah sedih lagi, eling lagi sama dia. Udah lupa. Ingat lagi, sedih lagi. Namanya kalau orang sedih gimana sih, akhi? Kalau sedih gimana? Malas nggak? Malas nggak? Pengennya kan diem di kamar, merenung, menangis, mager gitu ya, mager, udah diem aja di rumah, nggak mau beraktivitas gitu. Kalau orang itu sudah sedih, dan antum sendirilah ngerasain kalau sedih gimana? Malas ke sono. Malas ke sini, malas apa? Bersih. Malas bersih. Itu kalau sedih. Dan memang syaitan seperti itu. Syaitan itu seperti itu. Berusaha untuk menjadikan kita itu sedih. Makanya doa diantara yang diajarkan Nabi doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hazn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kesedihan. Sedih. Hazn sedih. Kalau sedih itu kan masalah hati ya. Kalau sudah masalah hati sedih itu jadi semuanya jadi malas gitu loh. Malas sholat, malas berjamaah, malas ini, malas baca Quran. Begitu. Jadi itu yang dimaksud ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhal Ibu. Baik, bunyinya apa itu?
Itu salah satu doa untuk kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, ini pun menjadi bukti dalil bahwasanya doa untuk orang yang telah meninggal dunia sampai kepada mereka. Makanya saya katakan tadi bahwa doa itu sepakat para ulama akan sampainya itu kepada si mayit. Maka kita berusaha untuk mencari yang sepakat-sepakat tadi itu loh. Sepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan di situ bahwa doa itu akan sampai kepada mereka. Maka sudahlah, kita kadang-kadang tadi sudah kita sebutkan orang suka apa ya? Suka apakah ini akan sampai kepada bapakku, kan begitu kan? Ini akan sampai. Kok sibuk dengan masalah-masalah diperselisihkan gitu loh. Sedangkan dia melupakan yang disepakati. Makanya tegas Nabi SAW mengatakan apa tadi? Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya. Salah satunya apa? Kecuali waladun solihun yad'u lahu, anak solih yang mendoakannya. Nabi tidak mengatakan mensodahkokan untuk orang tuanya, menghajikan untuk orang tuanya, mengumrohkan untuk orang tuanya, bacain Quran untuk orang tuanya. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi mengatakan doa. Coba, inilah hebatnya doa. Hebatnya doa. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Saking pentingnya doa ini untuk orang tua. Ya, Nabi tidak mengatakan di antara 3 tadi yang dikecualikan, sodako untuk orang tua, enggak. Haji, umroh, baca Quran, dan enggak. Tapi Nabi mengatakan doa. Waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini sudah disepakati. Ya sudah, kalau kita tahu ini, ya sudah, kita banyak doa. Makanya jangan kita lewatkan hari tanpa mendoakan kedua orang tua kita. Khususnya dalam sujud-sujud kita. Baik dalam sujud sholat wajib maupun sholat sunnah. Tiap hari harus doain. Ya, orang tua kita yang khususnya yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.